Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Eh, para hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Ilman Nafi'a. Saya akan mempresentasikan eh, sebuah tema yang menarik, yaitu tentang implementasi hermeneutika Al-Quran Aisyah Abdurrahman bintu Syati dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam kontekstual dan integratif. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai pembahasan ini dari satu titik kesadaran penting bahwa pendidikan agama Islam atau PAI bukan sekedar mata pelajaran formal di sekolah, melainkan fondasi utama dalam membentuk karakter manusia, baik secara spiritual, moral, maupun sosial. Dalam konteks ini, PAI memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan etis dan kedalaman spiritual. Namun demikian, realitas yang kita hadapi hari ini bahwa menunjukkan adanya tantangan yang sangat kompleks. Arus globalisasi telah membuka batas-batas budaya dan nilai. Disrupsi digital telah mengubah cara berpikir dan berinteraksi seseorang, khususnya peserta didik kita. Sementara perubahan sosial berjalan begitu cepat dan tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam situasi ini, PAI seringkali tertinggal, tidak cukup adaptif untuk menjawab problematika kekinian. Lebih jauh lagi bahwa praktik pembelajaran PAI masih cenderung didominasi oleh pendekatan-pendekatan normatif dan tekstual. Artinya, peserta didik lebih banyak menerima ajaran dalam bentuk hafalan dan doktrin, bukan sebagai proses pemaknaan yang hidup. Akibatnya, agama sering dipahami sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan nyata. Hal ini terlihat dari masih maraknya krisis moral, intoleransi, bahkan penyalahgunaan media digital yang tidak beretika di kalangan generasi muda sekarang ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang problematika kurikulum PAI. Pada bagian ini, kita masuk pada realitas konkret di lapangan. Kita harus jujur bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara konsep ideal kurikulum pendidikan agama Islam dengan implementasi di sekolah. Kurikulum PAI secara konseptual sebenarnya dirancang untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Namun dalam prakteknya, pembelajaran masih berfokus pada transfer pengetahuan saja, transfer of knowledge. Guru menyampaikan materi, siswa mencatat, menghafal, lalu evaluasi melalui ujian tertulis yang lebih menekankan pada aspek kognitif saja. Dampaknya secara jelas, peserta didik memahami agama secara tekstual, karena itu sesuai dengan kebutuhan nilai dia, tetapi belum mampu mengaitkannya dengan rutinitas kehidupan dia sendiri. Misalnya, mereka tahu tentang konsep kejujuran, tetapi masih terlibat dalam praktek kecurangan dalam ujian misalnya, mencontek misalnya, tidak jujur dengan teman dan lain sebagainya. Namun nilai mereka bagus, karena mereka memahami kejujuran hanya dalam segi kognitif saja, belum sampai ke ranah afektif dan psikomotorik. Mereka memahami toleransi, tapi tidak sedikit kita mendengar
intoleransi di dalam sekolah itu sendiri. Saling menghina, saling mengejek sesama teman yang berbeda, saling menilai bahwa kelompok minoritas itu tidak benar dan lain sebagainya. Inilah konsep intoleransi yang sebenarnya tidak cukup hanya diajarkan melalui hafalan, definisi dan lain sebagainya, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lainnya, guru juga menghadapi keterbatasan terhadap metodologi. Jadi kelemahan dasar kita itu kompleks. Satu sisi murid memahami hanya secara tekstual, guru mengajarkan secara tekstual, doktrin, ditambah dengan metodologi yang sampai detik ini masih menjadi PR kita bersama sebagai pendidikan agama Islam. Ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semakin menurut saya memperparah ya kondisi ini. Pendidikan agama seolah itu berdiri sendiri, terpisah dari ilmu lain. Akibatnya, siswa tidak melihat hubungan antara nilai Islam dengan sains, teknologi, kehidupan sosial mereka. Artinya bahwa pendidikan agama Islam itu memiliki menghadapi keterbatasan yang sangat luar biasa. Khususnya tadi hal metodologi. Tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran dialogis, kritis, dan kontekstual. Banyak yang masih menggunakan pendekatan ceramah satu arah, sehingga siswa pun menjadi pasif, bosan, dan menganggap guru agama itu kebanyakan tertinggal dari teknologi kekinian. Dengan demikian, problem PAI hari ini bukan pada kurangnya materi sebenarnya, tetapi pada pendekatan pembelajaran yang belum mampu menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Untuk itu, maka hermeneutika pintu hati bisa kita maknai sebagai salah satu solusi dari masalah ini. Oke, kita masuk pada bagian teoritis yang menjadi inti dari pemaparan saya, yaitu hermeneutika Al-Quran yang dikembangkan oleh Bintu Syati. Bintu Syati menawarkan metode tafsir bayani, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis bahasa Al-Quran. Ia melihat bahwa untuk memahami Al-Quran secara benar, kita harus memahami struktur bahasanya, pilihan katanya, serta konteks penggunaan secara mendalam. Salah satu konsep paling penting dalam teori ini adalah anti-sinonimitas. Ia menolak anggapan, Bintu Syati menolak anggapan bahwa ada dua kata dalam Al-Quran yang memiliki makna yang sama. Setiap kata memiliki nuansa makna yang unik, sehingga harus dianalisis secara cermat. Bintu Syati mengatakan seperti itu. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini sangat revolusioner. Pembelajaran tidak sekedar menyampaikan makna yang sudah jadi, tetapi mengajak siswa untuk menemukan makna itu. Dengan demikian, siswa menjadi aktif, bukan pasif dalam proses belajar mengajar, karena siswa itu mencari makna yang terkandung di dalam sebuah teks itu, ikut berpikir, ikut melakukan pengkajian penelitian terhadap teks itu, sehingga proses belajar mengajar menjadi aktif, menjadi tidak membosankan. Contoh yang sangat menarik adalah perbedaan antara ilm dan ma'rifah. Ilm berkaitan dengan pengetahuan rasional kita, dan ma'rifah adalah berkaitan dengan pengalaman batin seseorang. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan aspek kognitif dan spiritual. Contoh lain yang sangat kuat adalah
makna ikro. Bintu Syati tidak hanya memaknainya sebagai membaca, tetapi juga menelaah dan memahami realitas. Artinya belajar tidak hanya dari teks, tetapi juga dari kehidupan. Contoh lainnya yaitu konsep tarbiyah, taklim, dan taktik. Menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi. Dengan demikian, hermeneutika Bintu Syati tidak hanya relevan dalam studi tafsir saja, tetapi juga sangat penting dalam pengembangan pendidikan kurikulum kritis dan transformatif sekarang ini. Kita sekarang masuk ke dalam kurikulum PAI kontekstual integratif. Pada bagian ini, kita membahas bagaimana kurikulum PAI harus dirancang agar relevan dengan zaman. Kurikulum kontekstual berarti pembelajaran harus dikaitkan dengan realitas kehidupan yang nyata, kehidupan peserta didik, sesuai dengan zamannya. Nilai-nilai Islam tidak diajarkan secara abstrak. Ya, ini patut digarisbawahi. Nilai-nilai Islam tidak diajarkan secara abstrak, tetapi dihubungkan dengan persoalan nyata. Jadi, sebagai contoh saja, mereka membahas tentang zakat. Zakat. Siswa tidak hanya mempelajari hukumnya, definisinya, tetapi juga diajak memahami problem kemiskinan di masyarakat sekarang ini. Ketika membahas lingkungan misalnya, siswa diajak memahami peran manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai penjaga, perawat, agar bumi ini tidak punah, agar lingkungannya tetap terjaga. Nah, itu bagaimana siswa itu bisa menangkap bahwa soal lingkungan itu tidak hanya sekedar hanya sesuatu yang dihafalkan saja, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dia. Sementara itu, pendekatan integratif itu bertujuan menghilangkan dikotomi ilmu. Semua ilmu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Pendekatan ini cenderung menggunakan metode pembelajaran yang aktif, seperti problem based learning, ya. Belajar berbasis masalah. Jadi pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan agama Islam itu selalu harus terkonteks dengan masalah siswa. Jangan jauh dari permasalahan siswa, sehingga itu menarik, sehingga itu dibutuhkan oleh siswa. Terus kemudian ada project based learning, pembelajaran berbasis project, ya, berbasis karya, sehingga siswa tidak hanya belajar tapi juga memahami dan merefleksikan secara sekaligus. Dengan pendekatan ini, PAI tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sains, teknologi, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu yang lain. Selain itu, kurikulum juga harus merespon isu-isu kontemporer seperti moderasi beragama, literasi digital, dan etika media. Ini penting agar PAI tetap relevan di era digital sekarang ini. Dengan demikian, kurikulum PAI harus berdiri adaptif, kontekstual, dan integratif. Dengan demikian, hermeneutika bukan hanya metode tafsir, tetapi juga pendekatan pendidikan yang membentuk pola pikir kritis dan terbuka. Pembelajaran harus bersifat interdisipliner, menghubungkan PAI dengan ilmu lain. Dengan desain ini, pembelajaran PAI akan menjadi lebih hidup, relevan, dan transformatif. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hermeneutika Bintu Syati memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kurikulum PAI yang kontekstual dan integratif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman Al-Quran yang lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan modern. Lebih dari itu, pendekatan ini juga membentuk pola pikir kritis, critical thinking siswa, sikap moderat, dan kesadaran sosial pada peserta didik. Sebenarnya tidak hanya pada peserta didik,
kepada pendidik juga. Ini kompleks. Dengan demikian, PAI tidak lagi sekedar pelajaran, tapi menjadi sistem nilai yang hidup dan membentuk karakter generasi masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.